Pasca pemberlakuan larangan penggunaan kantong plastik per 1 November tahun ini, petugas melakukan sidak di sejumlah pusat perbelanjaan. Seorang anak ditangkap polisi karena tidak tega mencuri barang milik ibunya. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB kali ini. Beragam informasi akan kami sampaikan untuk Anda bersama saya, Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama dari Lombok Timur pemirsa, pasca pemberlakuan larangan penggunaan kantung plastik per 1 November tahun ini, petugas melakukan sidak sejumlah pusat perbelanjaan di Lombok Timur guna memastikan tempat perbelanjaan tidak menyediakan kantung plastik. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur melakukan sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan Selasa pagi. Mereka masuk ke toko swalayan dan retail modern untuk mengecek tidak ada lagi kantong plastik yang diberikan ke warga untuk membawa barang belanjaannya. Petugas juga memberikan himbauan dan memasang pamflet di toko swalayan soal pelarangan penggunaan sampah plastik. Pengelola dilarang menyediakan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Monitoring hari pertama ini, petugas menemukan sebagian besar pengelola sudah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik. Kita hari pertama ya, penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai kantong belanja. Kami turun bersama tim hari ini untuk memantau pelaksanaannya di lapangan seperti apa, apakah itu sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah sepanjang pemantauan kami pada hari ini, ya, beberapa tempat yang kami kunjungi sudah tidak lagi menyediakan seperti itu. Kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembatasan timbunan sampah plastik bagi pengelola yang melanggar, terancam pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Jelang G20 di Bali, penjagaan di pintu masuk Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat. Bahkan barang penumpang maupun mobil dari dan menuju Bali tak luput dari pemeriksaan petugas. Personel gabungan TNI Polri memperketat penjagaan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat jelang KTT tinggi G20 di Bali. Pengamanan KTT G20 Temposko Ops Puri Agung 2022 disiagakan di kawasan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dari tol gate pelabuhan hingga aktivitas bongkaran kapal. Kapolsek kawasan Pelabuhan Lembar Ibtu Irfan Surahman menegaskan personil akan melakukan pemeriksaan identitas diri pengguna jasa dan pemeriksaan surat kendaraan di tol gate pelabuhan PT ASDP Lembar. Petugas juga memeriksa muatan kendaraan dan protokol COVID-19 terhadap pengemudi serta penumpang. Selain itu, petugas juga melakukan pengamanan di pintu keluar Pelabuhan Lembar untuk memeriksa dokumen kendaraan, bawaan penumpang, dan surat keterangan sertifikat vaksin bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Kami difokuskan untuk melaksanakan pengamanan kepada kendaraan ataupun pengguna jasa, baik itu penumpang maupun pejalan kaki maupun yang berkendara. Tujuan ke Bali, kami melaksanakan pemeriksaan, diantaranya identitas diri, selanjutnya identitas kendaraan, selanjutnya barang bawaan, dan yang terakhir kami tetap melaksanakan pemeriksaan protokol kesehatan, baik itu COVID pada orang maupun PMK kepada hewan ternak yang akan menyeberang khususnya ke wilayah Bali. Di sini personil yang dilibatkan ada sebanyak 40 orang. Hingga saat ini situasi di area Pelabuhan Lembar masih dalam keadaan kondusif dan aktivitas di pelabuhan masih berjalan normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dari informasi kriminal pemirsa, seorang anak ditangkap polisi karena pelaku tega mencuri barang milik ibunya untuk membeli sabu dan bermain judi online. Inilah pelaku F, 21 tahun, warga Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama barang bukti curian yang diamankan Polresta Mataram.
Pelaku F ditangkap polisi atas laporan ibunya lantaran kesal kelakuan putranya mencuri motor dan speaker aktif milik ibunya. Mirisnya uang hasil mencuri ini oleh pelaku kemudian dipergunakan untuk membeli sabu dan bermain judi online slot. Slot. Terus kamu jual-jual gede motor, speaker segala macam pakai buat apa uangnya? Sama sabu, beli sabu. Kira-kira ibumu senang nggak? Hah? Kamu senang bikin ibumu nggak senang? Kenapa? Kamu senang lihat ibumu sakit? Loh, kok ketega kamu? Sementara dari catatan kepolisian, F disebutkan merupakan residivis dan sebelumnya pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor milik ibunya dan kasus pencurian kali ini berupa speaker aktif dilaporkan oleh korban sekaligus ibunya. Yang mana saudara F ini sudah 3 kali keluar masuk kantor polisi dan juga sudah berstatus residivis terkait perbuatan penggelapan di Polsek Pakutan, yang mana yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman, kemudian lepas dari LP, kemudian melakukan perbuatan yang kedua dan sudah ditangani oleh Polres Mataram, namun sudah kita RJ-kan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian dari ibu sendiri kembali lagi melaporkan terkait adanya pencurian kendaraan bermotor dan juga speaker aktif. Pelaku F telah ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan di Polresta Mataram untuk proses hukum lebih lanjut serta dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.